Shalom jemaat sekalian, bertemu kembali di dalam pendalaman Alkitab GIA Surabaya. Hari ini kita akan mengulik sebuah kitab yang bernama Sefanya, sesuai dengan nama saya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan melalui pendalaman Alkitab pada hari ini. Kiranya Tuhan yang membimbing dan menyertai kami, dan kiranya Tuhan yang senantiasa menuntun kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, mari kita memulai pembahasan PA Kitab Sefanya pada hari ini. Saya akan memulai dari garis besar Kitab Sefanya, terutama tentang beberapa latar belakang terlebih dahulu, baru kemudian nanti kita akan bahas dari ayatnya satu persatu di dalam pasalnya yang pertama. Jadi nama Sefanya berasal dari bahasa Ibrani yang memiliki arti yang disembunyikan atau yang diperlindungi oleh Allah. Ia adalah salah satu dari 12 nabi kecil yang tulisannya masuk ke dalam kanon kitab Ibrani dan tentu saja di dalam Alkitab kita. Karena dia termasuk dalam nabi kecil, maka masa pelayanan dari Sefanya ini tidak begitu panjang. Terlihat dari tulisannya yang hanya berjumlahkan 3 pasal saja. Namun meskipun ia adalah nabi kecil dan masa pelayanannya tidak lama, Sefanya lebih dulu melayani dibandingkan Yeremia yang dikenal sebagai nabi besar. Maka Nabi Sefanya adalah senior dari Nabi Yeremia, dan juga kita boleh melihat Sefanya hanya melayani pada masa pemerintahan Raja Yosia saja. Itu pun tidak lama. Kemudian barulah dilanjutkan oleh Nabi Yeremia yang bertahan sampai pergantian beberapa raja hingga kedatangan bangsa Babel. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan ringkasan singkat mengenai struktur kitab Sefanya dari pasal 1 sampai 3 secara sederhana. Pasal 1 secara brutal membicarakan tentang kedatangan hari Tuhan yang akan menghukum semua makhluk di bumi, dan secara spesifik juga membicarakan penghukuman terhadap penguasa dan praktik atas penyembahan berhala bangsa Yehuda. Pasal 2 membahas tentang ajakan untuk bertobat yang kemudian dilanjutkan dengan penghukuman kepada bangsa-bangsa yang korup di sekitar kerajaan Yehuda. Lalu pasal 3 membicarakan tentang kehancuran Yerusalem, juga tentang janji Tuhan kepada Israel. Kemudian kita akan beranjak dalam hubungan unik Sefanya dengan Yosia. Kita boleh melihat di dalam ayatnya yang pertama, di sana dikatakan firman Tuhan yang datang kepada Sefanya bin Kushi, bin Gedalia, bin Amaria, bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Jadi kita boleh melihat di sini ternyata Yosia dan Nabi Sefanya itu kan ditulis di dalam ayat 1 ini. Mereka berdua itu memiliki hubungan darah dari satu kakek buyut yang sama, yaitu Raja Hizkia. Yang membedakan adalah status nenek buyut mereka. Yosia lahir dari garis keturunan ratu yang sah, sedangkan Sefanya berasal dari garis keturunan selir. Mari kita perhatikan tabel berikut. Nah, kalau kita lihat di situ, kita boleh melihat ini ada dua, begitu ya, ada dua antara keturunan istri sah dari Raja Hizkia dan juga keturunan selir yang dimiliki oleh Raja Hizkia. Tidak diketahui namanya siapa selir ini. Kita boleh melihat dari garis keturunan istri sah, setelah Raja Hizkia menikahinya, maka lahirlah Manasye, kemudian Amon, kemudian Yosia. Kemudian di dalam keturunan selir di situ ada Amaria,
kemudian Amaria punya anak namanya Gedalia, Gedalia punya anak namanya Kusi, dan kemudian Kusi lah yang akan melahirkan Sefanya. Nah, kita boleh melihat bahwa meskipun Yosia ini masuk di dalam generasi ketiga dari keturunan istri yang sah dan Sefanya itu dari generasi keempat dari keturunan selir, maka kita boleh melihat juga ternyata mereka ini adalah dua orang yang mungkin walaupun beda satu generasi punya usia yang relatif sama. Kemudian ya kita boleh melihat ini juga didukung dengan beberapa pemikiran dengan fakta-fakta berikut. Yang pertama, masa pelayanan Nabi Sefanya yang singkat dan tidak sampai pada akhir masa pemerintahan Yosia. Ya. Kemudian yang kedua, usia Yosia yang singkat karena tewas terbunuh pada usia 39 tahun, sedangkan reformasi Yosia itu baru dilakukan saat Yosia baru berusia sekitar 20 tahun. Dan juga yang ketiga adalah pesan Sefanya yang lebih banyak mengacu pada penghukuman terhadap penyembahan berhala. Membuat dugaan ini ia melayani sebagai nabi pada awal masa reformasi yang dilakukan oleh Raja Yosia. Jadi masa reformasi ini apa? Masa reformasi ini adalah mengembalikan kerajaan Yehuda menjadi kerajaan yang kembali menyembah kepada Allah setelah sebelumnya itu banyak sekali diliputi dengan penyembahan berhala dan kerusakan moral yang begitu banyak. Raja Yosia mengalami kesadaran yang penuh bahwa dia yang telah berkuasa dari umur 8 tahun begitu ya, setelah mungkin kira-kira umur 20 tahunan dia menjadi sadar, dia kemudian melakukan sebuah reformasi ini. Ternyata ada dugaan juga setelah Nabi Sefanya ini melakukan tugasnya, nah, ia ini tidak diketahui apa yang dilakukan setelahnya. Jadi bisa dibilang Sefanya ini berhenti ketika reformasi sudah berjalan dengan baik. Nah, ini adalah upaya yang menggambarkan bahwa dari dua bangsawan muda yang dipakai oleh Tuhan, Yosia menggerakkan reformasi pemerintahan dari dalam istana sebagai seorang raja, sedangkan Sefanya menggerakkan reformasi dari luar istana. Mereka berdua menjadi kolaborasi yang baik antar keturunan bangsawan dan menegakkan kehendak Allah di kerajaan Yehuda. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan Sefanya pasal 1. Tadi ayat yang pertama sudah dibahas sedikit ya tentang keterangan itu. Sekarang kita langsung lanjut ke dalam ayat yang kedua dan ketiga. Kita beranjak ke ayat yang kedua dan ketiga, dikatakan di sana, aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah seberapa luas cakupan bumi yang akan disapu dalam ayat ini? Ayat ini merupakan pembukaan yang sangat keras dan gamblang dari seruan Nabi Sefanya, dan ayat ini langsung menetapkan nada yang digunakan untuk pesan utamanya, yaitu penghakiman global dari Allah yang akan segera datang. Nah, kita boleh lihat ya bahwa di sana ada subjek yang sangat berkuasa, yaitu aku. Yang dimaksud itu adalah Tuhan ya, bukan Sefanya sendiri. Nah, kalimat ini dimulai dengan penekanan pada kata aku yang merujuk langsung kepada Allah sendiri. Ia menunjukkan bahwa penghakiman ini adalah tindakan pribadi dan berdaulat dari Tuhan, bukan sebuah malapetaka yang terjadi secara kebetulan. Rasa demikianlah firman Tuhan menegaskan otoritas dan kepastian dari pesan ini.
Apa yang diucapkan Nabi bukanlah pendapatnya sendiri, tetapi perkataan Allah yang mutlak. Kemudian kita boleh melihat di situ ada kata menyapu bersih. Kata kerja yang digunakan yaitu menyapu bersih dalam bahasa Ibraninya atau bahasa aslinya adalah asop atau asep. Jadi frasa ini bisa diterjemahkan sebagai aku akan benar-benar mengambil atau aku akan benar-benar melenyapkan atau bisa dibilang juga menyingkirkan sama sekali atau juga bisa dibilang menghabiskan sama sekali. Ya, jadi dalam bahasa Ibrani ini asep, asop, saya jadi teringat ada kakak tingkat saya yang pernah memanggil saya itu Asep gitu ya. Jadi ini sangat berkesan buat saya. Nah, kita kembali lagi ke dalam pembahasannya. Jadi kata menyapu bersih atau melenyapkan sama sekali, menghabiskan sama sekali, menggambarkan tindakan pembersihan yang total, radikal, dan tidak tersisa. Gambarannya itu ya seperti seorang yang menyapu sampah hingga bersih dari lantai. Dan di situ yang disapu adalah ya semua yang hidup di muka bumi. Ada manusia, hewan, dan seluruh makhluk yang ada di dalam bumi. Jadi ini mungkin mengacu kepada akhir zaman itu sendiri. Kemudian kita akan melihat di dalam ayat yang keempat dan keenam. Di sana dikatakan, aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan. Namun di samping itu bersumpah demi Dewa Milkom. Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Jadi di sini mau mengatakan tentang bagaimana Tuhan akan menghukum Yehuda. Tetapi ada hal-hal kecil yang mungkin bisa kita bahas di dalam ayat 4 sampai 6 ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan penyembah tentara langit? Nah, kita akan masuk penyembah tentara langit itu merujuk pada orang-orang yang menyembah benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, dan rasi-rasi bintang atau planet-planet yang terlihat. Praktik ini disebut dengan istilah kerennya itu astrolatri, jadi penyembah tentara langit. Nah, perkiraannya ini adalah mereka percaya bahwa benda-benda langit ini adalah dewa-dewa yang mengontrol nasib dan peristiwa di bumi. Terus kemudian cara penyembahan yang dilakukan mereka adalah penyembahan ini sering dilakukan di atas sotoh atau katakanlah bahasa yang kita familiar itu atap. Jadi atapnya rumah, kita jangan dibayangkan atapnya itu seperti atap rumah kita, enggak, tapi atapnya timur tengah gitu ya. Jadi di atasnya itu flat begitu, bukan segitiga kayak punya kita. Nah, jadi mereka ini naik ke atas atap rumah mereka, kemudian mereka melakukan ya beberapa ritual penyembahan sesuai dengan adat istiadat mereka. Di sini ya, mereka membakar dupa untuk dewa-dewa dan ya karena atap itu dianggap lebih dekat dengan langit, maka mereka memilih tempat ini. Selanjutnya, kita akan melihat ada larangan dalam hukum Taurat yang jelas bahwa penyembahan ini secara tegas dilarang dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 19 dan 17 ayat 3. Nanti bisa dilihat sendiri gitu ya. Nah, karena merupakan pengkhianatan terhadap perjanjian dengan Tuhan yang menciptakan langit dan seisinya, maka ya ini adalah termasuk penyimpangan yang Tuhan tidak suka. Selain tadi ada penyembah tentara langit, kita juga mesti tahu tentang Baal.
Nah, Baal sendiri itu artinya tuan atau tuan pemilik. Siapa Baal ini? Jadi Baal itu sebuah dewa yang dianggap dapat memberikan kesuburan. Ya, jadi dia dikenal sebagai dewa kesuburan, dewa pemberi hujan, dan ya dewa yang paling penting dalam agama Kanaan. Jadi skupnya Baal ini adalah agama yang cukup internasional karena disembah oleh beberapa bangsa di Kanaan. Dianggap penting karena dewa ini bisa memberikan kesuburan kepada tanah, kepada ternak, dan kepada manusia. Penyembahan Baal sering melibatkan ritual yang tidak senonoh dan juga ritual korban. Ini tentu saja menjadi ancaman bagi Israel karena ya kita tahu bahwa Israel itu adalah bekas Kanaan sehingga akhirnya penyembahan Baal ini adalah yang paling mungkin untuk menggoda bangsa Israel sepanjang mereka ada. Dan tentu saja ini juga menjadi tantangan bagi mereka yang setia. Banyak orang menyembah Baal karena kehidupan dari orang-orang Israel itu pun juga akhirnya bergantung pada pertanian. Jadi ya mau tidak mau ya banyak pasti yang ngikut supaya apa? Supaya tanahnya subur, supaya orang-orangnya itu subur, supaya sekelilingnya itu subur. Kalau subur ya uangnya banyak. Kemudian ada juga penyembah Dewa Milkom. Nah, Dewa Milkom ini siapa? Dewa Milkom ini adalah dewa nasional bangsa Amon. Nah, atau ini juga bisa dibilang Milkom ini yang berarti raja. Jadi kalau di dalam bahasa Ibrani raja itu dianggap uh, melek. Jadi uh, Milkom itu artinya adalah raja. Nah, selain itu Milkom ini seringkali dikaitkan dengan Molok, dewa yang kejam yang penyembahannya melibatkan pengorbanan anak dengan melewatkan mereka melalui api. Dan praktik ini yang menjijikan dan juga dilarang kelas oleh Tuhan. Maka kita bisa melihat ini jelas-jelas berbahaya karena bisa membuat generasi dari bangsa Israel, terutama generasi yang kecil-kecil, itu menjadi semakin sedikit karena praktik ini terlihat sangat-sangat tidak manusiawi. Nah, lalu kita akan melihat juga gitu ya bahwa sejatinya mereka ini atau orang-orang Israel ini menjadi penyembah berhala karena tentu saja ada negara-negara asing yang beraliansi dengan bangsa Yehuda. Ini juga merupakan warisan dari praktik yang dilakukan oleh Salomo, di mana ia menikahi banyak sekali eh, istri raja-raja dari negara-negara sekitar dan juga selir di dalam negara-negara itu. Sehingga akhirnya selama beberapa tahun kemudian, entah itu mungkin beratus tahun atau berpuluh-puluh tahun kemudian, itu tradisi ini menjadi sesuatu yang berdampak negatif bagi baik itu Israel maupun kerajaan Yehuda. Nah, pada zaman Sefanya sekitar 640 sampai 609 sebelum Masehi, Yehuda ini terjepit di antara dua kekaisaran besar, yaitu Asyur di utara dan Mesir di selatan. Aliansi utama yang sering dicari dan menjadi sumber dosa adalah dengan Mesir. Jadi nabi-nabi lain seperti Yesaya itu juga sering mengecam ketergantungan pada Mesir daripada kepada Tuhan. Ini kita bisa melihatnya di dalam Yesaya 30 ayat 1 sampai 5 dan juga 31 ayat 1. Nah, kemudian ada aliansi politik yang ini hampir selalu dibarengi dengan kompromi religius.
seperti mengadopsi dewa-dewa dari bangsa sekutu untuk mendapatkan perlindungan politik. Inilah yang dimaksud dengan bersumpah demi Dewa Milkom, sebuah bentuk kesetiaan politik dan religius yang campur aduk. Jadi dalam menjalankan perjanjian-perjanjian itu, ya bangsa Israel mungkin di dalam eh, lontar perjanjiannya atau di dalam kertas perjanjiannya, teknologi keras pada zaman itu tentu saja ya, itu ada perjanjian bahwa ya orang Israel harus bersumpah demi dewa-dewa dari negara-negara yang beraliansi. Ini juga menunjukkan bahwa bangsa Israel tidak punya independensi yang kuat terhadap pemerintahan mereka, bahkan kepada Tuhan sendiri pun rela dikorbankan demi sesuatu yang bersifat material saja. Ada orang-orang yang bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu mereka bersumpah demi dewa Milkom. Jadi kita boleh melihat bahwa pada akhirnya Tuhan tidak pandang bulu terhadap bentuk ketidaksetiaan, baik itu ketidaksetiaan yang kecil maupun yang paling parah. Nah, Tuhan juga menuntut kesetiaan yang eksklusif. Iman yang setengah-setengah yang membawakan penyembahan berhala benar-benar dengan praktek kafir. Sama buruknya, bahkan lebih buruk dengan penyembahan berhala yang terang-terangan. Satu hal yang perlu dihukum, yaitu mereka yang menunjukkan ketidakpedulian dan penolakan yang secara terang-terangan di ayat 6. Ya. Nah, kesimpulan pada bagian ini ya akan ada pembersihan total yang dilakukan Tuhan. Dimulai dari penyembahan berhala, kemudian ke dalam bentuk yang paling halus pun akan diberantas juga hingga kepada mereka yang acu tak acu atau yang jelas mungkin kita familiar dengan istilah ateis ya. Jadi Tuhan menginginkan hubungan yang murni dan tidak ingin umatnya itu terbagi-bagi. Kompromi dalam hal iman adalah dosa yang serius yang tidak akan dibiarkannya. Karena dengan menyembah berbagai macam Allah, terbukti ya, bahwa bangsa Israel menjadi bangsa yang tidak kuat, bangsa yang tidak lagi satu visi, dan ini akan membuat bangsa Israel itu rentan di dalam menghadapi tantangan-tantangan dari luar. Ibaratnya ya seperti kita, kalau kita tidak punya satu landasan yang kuat di dalam keluarga kita, di dalam kelompok kita, bahkan di dalam negara kita, maka akan lebih mudah untuk bangsa asing atau pihak luar dari keluarga kita itu mengacak-acak. Tetapi berbeda ketika kita punya landasan yang kuat, terutama di dalam Tuhan, apalagi punya satu visi, punya satu misi dan tindakan yang jelas, maka yang akan terjadi adalah ya kebaikan. Makanya ini Tuhan berniat untuk menghukum orang-orang yang tidak setia. Nah, kemudian kita akan melanjutkan di dalam ayat yang 7 sampai 9. Di sini dikatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana Tuhan mereka dengan kekerasan penipuan. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang makna dari berdiam diri. Makna dari berdiam diri yang dimaksudkan ini adalah seruan untuk hening dan gentar yang penuh hormat di hadapan kedahsyatan penghakiman Allah yang akan datang. Ini bukan keheningan yang damai, melainkan keheningan yang menegangkan. Seperti seorang terdakwa menunggu vonis.
dari hakim tertinggi. Frasa ini menekankan betapa serius dan tak terbantahkannya momen penghakiman ini dan tidak ada alasan lagi untuk protes atau pembelaan yang bisa diajukan. Nah, ada beberapa istilah yang kita juga bisa bahas di sini adalah tentang perjamuan korban. Apa yang dimaksud dengan perjamuan korban di sini? Jadi perjamuan korban di sini adalah sebuah metafora yang ironis dan menakutkan untuk penghakiman Allah. Bukan korban sembelian yang biasa, melainkan korban di sini adalah para musuh-musuh Allah sendiri, yaitu adalah rakyat Yehuda yang memberontak. Allah yang berperan sebagai tuan rumah, ya. Namun hidangan yang disajikan adalah mereka yang dihukum. Gambaran ini mengerikan karena membalikkan konsep korban yang menyelamatkan menjadi korban yang dimusnahkan. Jadi di dalam agama Yahudi ataupun juga yang kita kenal dalam kekristenan, tentu saja upacara pengorbanan yang melibatkan domba, sapi dan lain sebagainya itu kan adalah bagian dari penebusan dosa, gitu ya. Tapi, nah, alih-alih menggunakan alternatif, upacara korban di sini digunakan untuk pemusnahan orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Nah, kemudian kita bisa melihat juga ada yang bisa dibahas lagi para tamu undangannya. Nah, tamu undangan di sini adalah pasukan penjagal yang akan melaksanakan penghakiman. Yang dalam konteks sejarah Sevanya, ya mungkin yang akan datang itu adalah Babel. Tapi di sini kan tidak disebutkan ya Babel ya, belum disebutkan. Tapi di sini Tuhan sudah ngasih spoiler bahwa akan ada penghakiman dari bangsa lain yang akan dipakai menjadi tamu untuk membantai, untuk menjadikan uh, Yehuda-Yehuda yang memberontak ini sebagai korban dari ya penghukuman atau penebusan dosa atas mereka yang memberontak. Nah, maka kita bisa melihat juga eh, terlihat sekali Tuhan itu begitu kesal. Seakan-akan kesannya itu Tuhan adalah kesal terhadap pakaian asing. Nah, kemarahan Tuhan terhadap pakaian asing di sini bukanlah tentang fashion atau xenofobia, takut pada orang asing gitu ya, atau ya oh orang asing kita jauhi saja. Tapi ini masalah identitas, kesetiaan dan asosiasi keagamaan. Karena kita boleh melihat bahwa setiap bangsa itu zaman dulu punya Allah-Allahnya masing-masing. Berbeda dengan sekarang, ya, yang mana politik tidak selalu berkaitan dengan agama. Zaman dulu, ya kalau berpolitik dengan bangsa tertentu, ya otomatis akan lebih mudah untuk berasimilasi dengan agama tertentu. Nah, kita juga bisa melihat tentang pelanggaran terhadap kekudusan umat Allah yang telah memisahkan Israel sebagai umat yang kudus. Pakaian asing yang melambangkan gaya hidup dan nilai-nilai asing adalah pengingkaran terhadap kekudusan dan panggilan unik mereka. Jadi pakaian asing adalah gejala lahiriah dari sebuah hati yang murtad. Sini kita bisa juga melihat ada keterkaitan politik dan agama asing yang kemudian yang sering pakai pakaian asing ini tentu saja adalah orang-orang yang kaya yang menunjukkan kesetiaan politik dan kekaguman ya terhadap budaya-budaya luar yang bukan budaya Israel yaitu dewa-dewa asing sendiri. Nah, inilah yang dikecam juga oleh Nabi Sefanya. Kita bisa melihat juga ada
istilah melompati ambang pintu. Jadi apa makna dari melompati ambang pintu? Dari konteks yang ada di belakangnya ini kita bisa melihat atau memperkirakan melompat ambang pintu kemungkinan besar merujuk pada sebuah praktik tahayul dan penyembahan berhala yang telah menyusup ke dalam masyarakat Yehuda. Praktik ini diduga kuat berkaitan dengan penyembahan dewa Dagon. Dewa Dagon ini adalah dewanya orang Filistin yang di dalam 1 Samuel 5 ayat 1 sampai 5 itu diceritakan bahwa patung Dagon terjatuh dan patah di depan tabut Tuhan di Ashdod, dan sejak saat itu para imam Dagon serta orang-orang yang masuk ke kuilnya melompati ambang pintu atau tidak menginjaknya. Nah, ini diceritakan sebagai ritual tahayul untuk menghormati dewa-dewa mereka dan menghindari nasib buruk. Nah, jadi ini kita jelas ya bahwa ini ada kaitan dengan praktik Dewa Dagon yang mana patungnya itu dilompati, tidak boleh diinjak dan lain sebagainya. Nah, tetapi kita juga bisa melihat tentang arti melompati ambang pintu ini itu melambangkan satu, ketakutan yang salah. Mereka lebih takut pada tahayul dan dewa-dewa palsu daripada kepada Tuhan. Yang kedua, pencemaran iman. Iman yang murni kepada Yahweh telah tercampur dengan praktek-praktek kafir yang tidak masuk akal. Taatan yang sia-sia, alih-alih menaati hukum-hukum Tuhan. Nah, mereka itu lebih sibuk dengan ritual-ritual kecil yang tidak berguna yang berasal dari agama lain. Jadi, yang bisa kita lihat adalah bahwa sebagai orang Kristen hari ini kita tidak boleh anti dengan budaya-budaya luar, tetapi kita juga harus tetap kritis dan juga kembali mempertanyakan setiap budaya-budaya itu. Apakah budaya-budaya itu membuat kita tidak setia kepada Tuhan, ataukah semakin setia kepada Tuhan? Dan kalau kita melihat bahwa itu membawa kita untuk tidak setia kepada Tuhan, maka sini kitab Sefanya mengingatkan kepada kita, Tuhan akan menghakimi kita dengan caranya. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam uh, pesan, ya. Terutama di ayat 7 sampai 9 ini kita boleh melihat bahwa para pemimpin dan bangsawan itu mereka dihukum, para praktisi tahayul itu mereka dihukum, dan para penipu itu juga dihukum karena ketidakjujuran mereka. Belum selesai sampai di situ, di ayat yang ke-10 dikatakan juga, maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan, akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan dan ratapan dari perkampungan baru dan bunyi reruntuhan hebat dari bukit-bukit. Merataplah, hai penduduk perkampungan Lumpang, sebab telah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap segenap penimbang perak pada waktu itu. Aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggur. Jadi ada beberapa hal yang kita perlu pahami juga. Ada istilah-istilah kecil tentang misalnya ini ya, gerbang ikan, perkampungan baru, perkampungan lumpang. Itu apa sih? Nah, sebenarnya di bagian ini itu nanti kita akan bersentuhan dengan sesuatu yang tidak jauh beda dengan
kita hari ini bahwa ya dalam yang namanya kehidupan tidak bisa lepas dari proses perdagangan. Dan di dalam proses perdagangan, dalam proses mencari uang, tentu saja kita mengenal istilahnya investasi. Nah, di sini Tuhan itu mau menghancurkan tentang investasi-investasi perdagangan yang dimiliki oleh Yerusalem. Yang pertama adalah gerbang ikan. Gerbang ikan ini adalah salah satu gerbang utama di tembok utara Yerusalem. Dinamakan demikian karena kemungkinan besar ikan dari Danau Galilea dan daerah pesisir dibawa melalui gerbang ini untuk dijual di pasar. Ya, seperti background yang belakang saya ya. Makanya saya pilih background pasar karena ada disebutkan di sini. Saya mau mengaitkannya dengan apa yang sedang dibahas. Kemudian lokasinya strategis ini membuatnya menjadi pusat perdagangan yang sibuk. Teriakan dari sini menandakan bahwa penghakiman akan menghentikan aktivitas perdagangan dan ekonomi kota, serta mungkin menjadi titik masuk pertama bagi musuh yang menyerang. Ya, jadi apa yang tadinya menjadi sebuah andalan untuk kenyamanan menjadi sumber utama juga ancaman itu bisa masuk dan Tuhan mengizinkannya. Terus kemudian ada perkampungan baru. Dalam bahasa Ibrani, perkampungan baru disebut sebagai Ha-Misneh, yang berarti artinya itu adalah distrik kedua, keperluasan. Ini adalah daerah permukiman baru di sebelah barat Bukit Bait Suci yang mungkin ini ditinggali oleh bangsawan-bangsawan dan orang kaya. Ketetapan dari sini menunjukkan bahwa penghakiman tidak hanya untuk rakyat jelata, tapi juga untuk kelas elit yang tinggal di daerah yang lebih makmur. Lalu apa itu perkampungan lumpang? Nah, perkampungan lumpang diberi nama Maktes, yang secara harfiah berarti lesung, alat untuk menumbuh biji-bijian. Ini kemungkinan merujuk pada lembah atau daerah cekung di Yerusalem. Mungkin ini lembahnya namanya lembah Tiropeon yang berbentuk seperti lesung. Daerah ini dikenal sebagai pusat komersial dan keuangan, tempat para pedagang dan penukar uang. Kemudian ada penimbang perak, ada dan lain sebagainya itu berkumpul. Ya, intinya adalah uh, seruan untuk meratap di sini karena aktivitas ekonomi itu akan dihancurkan total oleh Tuhan. Lalu ada bagian dari uh, bagian ini yang mengatakan tentang Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Nah, orang-orang yang mengatakan Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat ini kenapa dihukum? Ya. Nah, dalam ayat 12 itu, nah pernyataan ini mencerminkan sikap apatis religius dan ateisme praktis yang sangat menyakiti hati Tuhan. Jadi jangan dikira gitu ya bahwa uh, orang yang dihukum itu hanya penyembah berhala. Oh enggak. Orang-orang yang ateis, orang-orang yang apatis terhadap kemanusiaan dan ketuhanan yang ada dalam diri mereka itu juga ya menyakiti hati Tuhan. Dan mereka yang percaya bahwa Tuhan itu tidak aktif, tidak peduli atau bahkan tidak ada dalam pemikiran mereka dan menganggap Tuhan itu tidak campur tangan dalam urusan manusia baik untuk memberkati maupun menghukum. Nah, ini adalah bentuk penyangkalan terhadap pemeliharaan ilahi yang dari Tuhan. Juga mereka tidak mengakui ada penghakiman dari Tuhan. Sikap ini biasanya muncul ya tentu saja dalam masa kemakmuran dan stabilitas yang sudah terjadi sangat lama. Orang-orang menjadi sangat nyaman dengan kekayaan mereka dan merasa tidak membutuhkan Tuhan. Mereka menganggap kesuksesan materi mereka semata-mata karena usaha sendiri, bukan karena berkat dari Tuhan. Jadi kita mesti hati-hati kalau kita hidup dalam kemakmuran,
Kalau kita hidup dalam sesuatu yang membuat kita nyaman, tetaplah mengingat Tuhan. Jangan menjadi ateis praktis yang kemudian tidak menganggap Tuhan penting sama sekali. Dan kita akan membahas tentang metafora orang-orang yang mengental seperti anggur. Nah, gambaran ini menggambarkan orang yang berakar dalam kemapanan dan kenyamanan. Seperti anggur yang dibiarkan mengendap terlalu lama sehingga mengental. Ini lama-lama anggur itu kalau dibiarkan terlalu lama ternyata juga bisa menjadi busuk. Ya, mereka menjadi mandiri secara spiritual dan moralnya mereka itu beku. Mereka merasa aman dalam kekayaan mereka dan mengira Tuhan tidak akan pernah mengganggu mereka. Nah, kita bisa melihat ya, apa makna tragis dari ayat 13 ini. Maka akhir ayat 13 menggambarkan frustasi dan kekecewaan total. Penggenapan dari kutukan dalam perjanjian lama yang menjadi kenyataan yang mengerikan bagi bangsa Yehuda. Nah, kita juga bisa melihat ada pelanggaran hubungan perjanjian. Dalam konteks perjanjian, yang membangun rumah, kebun anggur adalah bagian dari berkat Tuhan. Itu dilihat di dalam Yesaya 65 ayat 1 sampai 22 kalau kita mau melihat. Nah, tetapi di sini juga ada karena ya mereka ini membuat dosa, berkat ini berubah menjadi kutuk. Mereka akan mengalami semua kerja keras tanpa menikmati hasilnya. Mulai tragisnya penghakiman Tuhan tidak hanya mengambil apa yang mereka miliki sekarang, tetapi juga menghancurkan semua masa depan dan harapan mereka. Semua pencapaian, usaha, dan pencapaian mereka akan hancur berantakan, membuat hidup mereka menjadi sia-sia dan tidak bermakna. Nah, penggenapan historis gitu ya. Ini secara harfiah tergenapi ketika bangsa Babel menyerang Yerusalem nanti di tahun 586 sebelum Masehi yang akan merampas kekayaan, membakar rumah-rumah dan membakar penduduk ke pembuangan, meninggalkan kota yang sunyi sepi dan kebun yang tidak terurus. Ya. Jadi kita bisa melihat pesan utama dari ayat 10 sampai 13 ini, eh, pusat perdagangan, distrik-distrik elit hingga ya jantung ekonomi itu di-spill di sini dan akan dihancurkan. Mentalitas apatis kita boleh melihat juga gitu ya. Juga tentang ya semua usaha investasi dan kerja keras manusia akan hilang dan tidak bisa dinikmati. Ini adalah peringatan serius terhadap materialisme, ateisme praktis, dan juga kepercayaan diri yang berlebihan terhadap kekayaan. Ini juga menjadi pesan yang sangat relevan bagi kita, masyarakat modern, untuk lebih berhati-hati ketika kita sudah terlalu makmur, kita terlalu terpaku dalam paham-paham materialisme dan melupakan Tuhan. Ingat kembali, Sefanya sudah mengingatkan, Nabi Sefanya ya maksudnya bukan saya, untuk kita tidak melupakan Tuhan, tidak menduakan Tuhan dengan berkat yang diberikan dari Tuhan kepada kita. Kita akan masuk ke dalam bagian yang terakhir yaitu tentang ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Di sana dikatakan sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan, hari itu, hari kesusahan dan kesulitan. Hari kemusnahan dan hari pemusnahan. Hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan peki tempur terhadap kota-kota yang berkubu-kubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan, darah mereka akan tercurah seperti debu, dan usus mereka seperti tai. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari keganasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab
kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwasanya bagian yang tadi kita baca adalah lanjutan dari penghakiman Tuhan dan memiliki beberapa arti seperti berikut. Yang pertama adalah hari Tuhan itu tidak terelakkan dan akan datang segera. Ya, di situ dikatakan sudah dekat, datang dengan cepat sekali. Dan penghakiman ini pasti akan datang dan hadir saat tidak disangka-sangka. Yang kedua, pahit dan menakutkan. Jadi ini bahkan dijelaskan, bahkan pahlawan yang paling kuat pun dalam menghadapi hal-hal pahit yang tatak, ini kalau katanya orang Jawa, itu akan menangis. Menangisnya bukan cuma menangis biasa, tapi menangis dengan cara yang sangat histeris. Kemudian di ayat yang ke-15 dan 18 tentang hari murka Allah itu punya makna bahwa bukan ada sekedar bencana alam yang terjadi, tetapi ini adalah ekspresi dari murka Allah yang kudus terhadap dosa. Yang keempat, yaitu hari ini digambarkan sebagai hari yang sangat kacau. Di situ ada 6 frasa berturut-turut yang merangkum semua aspek penderitaan, kesusahan, kesesakan, kemusnahan, pemusnahan, kegelapan, kekelaman. Nah, ini menggambarkan kehancuran yang menyeluruh secara emosional, fisik, dan juga secara spiritual. Kemudian, nah, di dalam ayat yang ke-16 ini dikatakan juga tanda dengan bunyi sangkakala perang, teriakan di mana-mana, benteng-benteng pertahanan manusia yang paling kuat pun itu juga akan dihancurkan. Kemudian di ayat 17 itu tentang hari kebutaan dan keputusasaan. Manusia akan menjadi begitu bingung dan menjadi putus asa sehingga berjalan seperti orang buta yang tidak tahu jalan keluar. Nah, hari kekejaman yang mengerikan itu tidak ada martabat dalam kematian. Jadi ya orang yang seharusnya dimakamkan dengan layak isi perut mereka akan berjajaran seperti sampah dan menunjukkan bahwa ini adalah penghinaan total terhadap kodrat manusia. Yang kedelapan, hari ketidakberdayaan mutlak. Ayat 18 itu juga mau bilang bahwa tidak ada lagi perak atau emas atau kekayaan yang dapat diandalkan. Ataupun berhala mereka pun juga tidak dapat diandalkan untuk menyelamatkan mereka di hari yang ada. Nah, jadi kita boleh melihat bahwa pada akhirnya di dalam Sefanya pasal 1 ayat 14 sampai 18 adalah sebuah gambaran yang tidak boleh kita lupakan tentang hari Tuhan. Pesannya adalah jelas. Yang pertama adalah penghakiman Allah terhadap dosa itu nyata dan mengerikan. Kemudian tidak ada yang aman dari penghakimannya, baik oleh orang berani, orang kaya, orang religius, semuanya akan kena. Dan juga akar dari penghakiman ini adalah sifat Allah yang kudus, yang dengan cemburu menginginkan hubungan yang setia dengan umatnya. Nah, pesan suram ini bagaimanapun menyiapkan panggung untuk seruan bertobat di pasal 2. Dan ini dirancang untuk memecahkan kekerasan hati dan membawa orang kepada pertobatan yang merupakan satu-satunya jalan keluar dari murka yang akan datang dalam perang perjanjian baru. Kita dapat melihat bahwa murka Allah terhadap dosa telah ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib, sehingga semua yang bertobat dan percaya kepadanya dapat diselamatkan dari hari murka Allah. Jadi ya, bisa dibilang pasal 1 ini adalah bagian yang memang digunakan untuk menakut-nakuti bangsa Yehuda. Dalam artian bukan menakut-nakuti bohongan ya, tetapi menakut-nakuti
dengan fakta yang akan terjadi dan itu sungguhan. Sehingga ya mungkin orang-orang yang ada di zaman ini kalau syukur mereka mendengarkan, mereka akan selamat dan yang tidak mendengarkan akan tidak selamat. Ya kurang lebih mungkin mirip dengan apa yang terjadi di dalam pembahasan kitab Yeremia. Nah, tapi sekali lagi ini adalah pembahasan tentang kitab Sefanya dan ini yang bisa saya bagikan untuk kita semua di dalam pembahasan kitab Sefanya pada hari ini. Ini bahwa, nah ini intinya tadi adalah penghukuman Tuhan akan segera datang, ya hari akhir itu akan segera datang. Tuhan itu hendak mengajak umatnya untuk segera kembali kepadanya dan berbalik dari setiap akar-akar penyembahan berhala. Perlu direnungkan bagi kita hari ini setelah mengikuti PA sehwanya. Berhala apa saja yang ada di dalam hati kita. Walaupun kita tahu hari ini tidak ada dewa-dewa yang sama, tapi tentu saja kita punya berhala-berhala tertentu. Ingat, di dalam kitab ini tadi mengatakan tidak satupun orang yang akan luput dari penghakiman Allah. Maka penting bagi kita juga untuk terus mengoreksi diri kita, terus mengeliminasi setiap berhala-berhala kita secara perlahan. Sehingga nanti kita boleh menjadi umat kesayangan Tuhan yang berkenan di matanya. Amin. Untuk kayak hari ini, mari kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sungguh baik kepada kami. Kau telah melimpahkan kepada kami hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang sangat-sangat memberkati bagi kami. Namun kami sadar kami juga sering lupa, kami lebih fokus kepada berkat-Mu yang kemudian berkat-berkat itu membuat kami melupakan kebaikan Tuhan sendiri dan membuat kami mengejar keinginan kami sendiri kepada berhala-berhala yang kami anggap jauh lebih menguntungkan, jauh lebih baik, dan jauh lebih menjamin kelangsungan kehidupan kami. Namun bukan itu yang Tuhan kehendaki. Engkau menginginkan kami untuk hidup seturut dengan perintah Tuhan, untuk boleh tetap setia kepada Tuhan, dan juga boleh hidup bersama-sama dalam kesatuan yang kuat sebagai umat Tuhan yang tidak akan mudah mengambingkan oleh rupa-rupa pengajaran dunia. Bimbinglah kami terus senantiasa dan kiranya Tuhan membimbing kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, demikian PA dari Kitab Sefanya pasal 1. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan PA yang akan nanti sore diadakan dari Bapak Penatua Lindra, kiranya boleh melengkapi juga apa yang mungkin belum tersampaikan di dalam PA yang pertama ini. Tuhan memberkati kita semua.